Potensi SDA Laut Indonesia. Keanekaragaman hayati Laut Indonesia. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman yang ada pada makhluk hidup. Keanekaragaman ini dapat datang dari semua sumber, termasuklah darat, laut, dan ekosistem perairan lain maupun kompleks ekologis yang menjadi bagiannya. Keanekaragaman hayati dapat dilihat dari jumlah spesies atau tingkat ekosistem. Peneliti di dunia mengakui bahwa keanekaragaman hayati laut terbesar di planet ini ada di Indonesia. Indonesia adalah sebuah pusat lingkaran keanekaragaman hayati laut di permukaan planet biru ini. Semakin menjauh dari Indonesia, ke barat, timur, utara, selatan, semakin rendah tingkat keanekaragaman hayati lautan. Keanekaragaman hayati sangat penting dalam menopang rantai makanan yang mencakup manusia di dalamnya, di laut di permukaan planet biru ini. Selain itu, keanekaragaman hayati yang tinggi memungkinkan adanya lebih banyak sumber protein, mineral, dan zat-zat penting bagi hidup manusia, termasuk obat-obatan. Karenanya, semestinya Indonesia menjadi sangat hidup oleh adanya keanekaragaman hayati laut ini. Para peneliti asing telah lama tertarik dengan lautan Indonesia. Setidaknya sejak abad ke-18, telah ada studi keanekaragaman hayati laut Indonesia oleh Linnaeus, diterbitkan dalam Systema Naturae tahun 1758. Hingga kini, diketahui bahwa keanekaragaman hayati lautan di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia memiliki sumber dari Indonesia. Negeri ini seperti sebuah bom yang meledak ke segala arah melontarkan berbagai makhluk hidup yang menghuni kedua samudera. Sementara itu, di Indonesia sendiri, keanekaragaman hayati tetap jauh lebih tinggi dari kedua samudera tersebut. Dari semua negara di pesisir Samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia adalah yang paling kaya dari segi jumlah ikan dan terumbu karang. Berkah keanekaragaman hayati laut yang berlimpah di Indonesia disebabkan oleh 4 faktor yang saling mendukung. Yang pertama, berada di Khatulistiwa. Kedua, daratannya berbentuk kepulauan. Ketiga, kaya gunung berapi. Dan yang keempat, memiliki tampilan dasar laut yang beraneka ragam. Keberadaan di Khatulistiwa mendukung adanya keanekaragaman hayati yang tinggi karena Khatulistiwa adalah lokasi bandingkan dengan kutub utara dan selatan yang jauh dari matahari sehingga beku dan sedikit memiliki makhluk hidup. Makhluk hidup menyukai cahaya, khususnya bagi tetumbuhan laut mikro, fitoplankton. Fitoplankton adalah dasar rantai makanan laut dan adanya cahaya berlimpah di laut tropis membuat mereka senang berada di Indonesia. Keberadaan mereka khususnya di zona fotik atau epipelagis yang berada di sekitar 50 meter sampai dengan 150 meter kedalaman laut. Keberlimpahan ini segera mengundang banyak komponen rantai makanan di atasnya, sebagian berevolusi menjadi spesies baru dengan adaptasi baru. Sebagian besar bahkan mengambil tempat khusus di laut dan tidak ingin berpindah. Makhluk-makhluk laut tipe menetap ini adalah terumbu karang. Mereka ibarat jamur laut yang menyebar di kawasan dekat dengan cahaya matahari, sejauh kaki mereka masih mampu berpijak di tanah yang terendam.
Terumbu karang pada gilirannya menjadi lokasi tinggal dari makhluk hidup laut lain yang lebih dinamis. Mereka menjadikan terumbu karang sebagai kota besar bawah permukaan laut. Di titik-titik terumbu karang inilah, keanekaragaman hayati laut menjadi begitu tinggi. Terumbu karang memberikan manfaat lain yang tak kalah pentingnya, yaitu obat-obatan baru. Terumbu karang adalah makhluk laut paling kaya senyawa kimia. Terumbu karang merupakan objek penelitian di bidang farmasi yang menjanjikan. Hingga 2007, setidaknya telah ditemukan 96 senyawa dari terumbu karang yang berpotensi obat untuk berbagai penyakit. Bentuk daratan berupa kepulauan memperbesar keanekaragaman hayati yang ada di daerah kaya cahaya matahari ini, baik di darat maupun di laut. Bagi makhluk darat, bentuk kepulauan berarti ada isolasi besar. Sekali makhluk hidup sampai dan tinggal di suatu pulau, sulit baginya untuk keluar. Karena sulit keluar, individu yang telah ada di satu pulau tidak dapat bertemu dan berkembang biak dengan individu dari spesies yang sama di pulau lain. Mereka akan bertahan hidup dengan berevolusi sehingga lebih adaptif dengan lingkungan khas di pulaunya. Dalam waktu yang cukup lama, hewan di satu pulau akan berbeda dengan hewan di pulau tempat asalnya. Jika mereka bertemu, perbedaan itu sudah sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi dapat kawin satu sama lain. Artinya, mereka telah menjadi dua spesies yang berbeda. Pulau adalah kantong-kantong keanekaragaman hayati daratan. Sekilas, laut tidak terlihat mengikuti pola ini. Jika daratan berbentuk kepulauan, maka ini berarti laut akan terhubung di segala arah. Terlihat hal ini mendorong rendahnya keanekaragaman hayati laut. Tetapi, fakta bahwa daratan menyumbang nutrisi ke lautan lewat muara sungai, datang dari pegunungan atau hutan rimba di daratan. Membuat makhluk laut akan senang berada di tepian laut. Artinya, mereka akan berkumpul di sekitar pulau-pulau, ketimbang menyebar seragam tanpa pola. Akhirnya, mereka pun mengalami isolasi, terikat dengan pulau-pulau mereka sendiri. Karena, ada banyak jenis pulau, dengan nutrisi yang berbeda-beda, maka begitu pula, ada begitu banyak jenis makhluk hidup lautan yang berbeda-beda. Tergantung pada pulaunya sendiri. Kebanyakan tempat berkumpul makhluk laut ini ada di hutan-hutan bakau yang meliputi pesisir pulau, padang-padang lamun, dan titik-titik endapan pesisir, khususnya di dekat muara sungai. Indonesia adalah negara dengan kawasan bakau terluas di dunia. Hal ini tidak ditemukan di benua tropis yang hanya memiliki satu atau dua garis pantai dengan sedikit pulau di sekitarnya. Indonesia memiliki belasan ribu pulau dengan karakteristik yang beraneka ragam, dari pulau gosong hingga pulau gunung api. Tidak cukup dengan cahaya matahari melimpah dan kantong-kantong pulau, Indonesia dianugerahi dengan gunung-gunung api yang berderet dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Dari Gunung Weh di Sabang hingga Gunung Manuk di Laut Banda, dan dari Gunung Submerin 1922 di dasar laut Kepulauan Sangir Talaut, hingga Gunung Iya di pesisir selatan Pulau Flores. Gunung-gunung ini, baik di darat maupun dasar laut, memuntahkan mineral-mineral penting dari perut bumi.
Sebagian jatuh di laut dan menjadi sumber kehidupan bagi makhluk laut yang ada. Kembali, mereka menjadi berkerumun di sekitar sumber-sumber ini, hidup darinya, dan berevolusi bersamanya. Faktor keempat yang mendukung adalah sejarah geologis yang membentuk dasar laut Indonesia yang beraneka ragam. Dataran Sunda yang tenggelam menghasilkan Laut Jawa dan laut-laut pedalaman di barat Indonesia. Di selatan Papua, ada Laut Aru yang merupakan penenggelaman dari dataran Sahul. Di antaranya, terdapat Laut Banda yang begitu dalam. Di utara, terdapat Laut Sulawesi yang tak kalah dalamnya. Penghuni laut berlapis-lapis berdasarkan kedalaman laut. Tentu saja, di kawasan dekat permukaan, di mana nutrisi dan cahaya matahari paling banyak, ada sangat banyak keanekaragaman hayati. Lebih ke dalam, zona afotik, ada sedikit keanekaragaman hayati. Tetapi ini telah menambah jenis makhluk hidup ketimbang tidak ada laut dalam sama sekali. Artinya, secara vertikal, horizontal, lintang, dan bujur, semua mendukung bagi Indonesia untuk mewarisi keanekaragaman hayati yang besar. Manusia, sebagai makhluk darat, turut mengkonsumsi makhluk laut. Lebih dari itu, bagi sebuah kepulauan, laut adalah jalan raya yang menghubungkan pulau-pulau. Hal ini mendorong masyarakat di Indonesia banyak yang memilih tinggal di pesisir pantai. Seperti halnya anjing laut yang menjauh dari pantai ketika beruang kutub datang ke pesisir mencari makan, begitu pula, makhluk laut menjauh dari pesisir ketika pesisir dipenuhi manusia. Lebih dari itu, dalam upaya mendapatkan ruang di pesisir, manusia melakukan pengrusakan habitat makhluk laut sehingga makhluk laut pun menjauh. Hal ini misalnya dilakukan dengan menghancurkan hutan bakau setelah mengambil kayu dan makhluk hidup laut di dalamnya, maupun menghancurkan terumbu karang dengan dinamit untuk mendapatkan makhluk laut dalam jumlah besar dalam sekali ledak. Pada tahun 1993, diperkirakan 80% terumbu karang di kawasan timur Indonesia telah musnah akibat penangkapan dengan cara ledakan dan 45% hutan bakau hilang karena berbagai penyebab. Lebih dari itu, pemanasan global akibat aktivitas manusia di daratan mengakibatkan kehancuran terumbu karang lebih jauh dengan menghasilkan pemutihan karang. Tak hanya pemanasan global, aktivitas penambangan dan penebangan liar di darat turut membawa sampah dan lumpur ke muara dan pesisir, menenggelamkan terumbu karang. Dari 18 kawasan terumbu karang di dunia, kawasan terparah ketiga adalah kawasan Indonesia, hanya kalah dari Teluk Gini di Afrika dan kawasan Laut Filipina. Namun demikian, adanya kepunahan besar keanekaragaman hayati di Laut Natuna, Selat Karimata, dan bagian barat Laut Jawa, sementara ada kecenderungan ke arah yang serupa di Laut Banda. Tentu saja, jika tidak ingin ini terjadi, tak akan ada manusia yang tinggal di pesisir, dan ini bukanlah pilihan. Ada sebuah titik optimum dalam pengrusakan habitat yang masih memungkinkan manusia tetap tinggal di pesisir sekaligus menjaga agar makhluk laut tidak hilang dari pesisir.
Peneliti memperkirakan, dalam konteks hutan bakau, penebangan hutan bakau cukup 25% untuk mencapai titik optimum ini. Lebih dari 25% ini, makhluk laut akan segera lenyap dan keanekaragaman hayati menjadi rusak. Ketika sumber makanan sulit didapatkan, manusia memiliki dua pilihan. Pertama, membangun kapal besar untuk mencari ikan di tengah lautan. Atau, kedua, mereka hidup dari makanan yang disediakan daratan. Kemungkinan yang paling banyak dipilih, setidaknya di Indonesia, adalah membiarkan keanekaragaman hayati tersebut menjauh dari pantai dan manusia yang telah terlanjur tinggal di pantai, hidup dari makanan darat. Di Jepang, mereka memilih untuk membangun kapal besar penangkap ikan untuk menjelajah laut lepas hingga sampai ke lautan Indonesia.